Ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Sudah cukup. 2 kali cium tangannya, supaya barokah. Nggak boleh. Maka pesannya Gus Dur, jadilah pemikir yang sehat. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua media mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jangan sampai kamu menggaung-gaungkan kata-kata salaf, tapi kamu tidak mengikuti prinsip ulama salaf. Apa buktinya? Santrinya ngapain? Jalan duduk, ngesot teman-teman. Kalau ada ajaran seperti itu teman-teman, haram anak-anak saya untuk masuk ke ponpes sejenis seperti itu. Yang membuat orang jalan-jalan rangka, jalan-jalan sontoloyo. Sampai mengecam tidak akan memondokkanku kayak gini. Kau udah, udahlah. Terserah kamu. Kalau kamu nggak suka, gak usah bilang kayak gitu. Gak usah menyalahkan. Buktinya tadi kalau sudah dibuktikan dari ulama salaf dan hadis Nabi. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bung, kita akan menanggapi satu video yang dibuat oleh Harry Pras tentang kebiasaan di pesantren Bung. Tentang nyungkem. Yang dimana ketakdiman kita kepada guru diwujudkan dengan seperti itu. Kita tidak berani berada lebih tinggi daripada guru. Itu takdim kita kepada guru. Biasanya untuk salaman, nyungkem. Itu sebenarnya dalam Islam gimana Bung? Oke, dalam fikih itu Bung ada, ketika saya cari-cari itu ada pembahasan soal al-inhina, membungkuk, ada soal al-qiyam, berdiri, ada soal takbilul yadi, bahkan takbilul rijli, mencium tangan bahkan mencium kaki. Nah, hukumnya itu alhasil khilaf. Soal al-hin Semuanya itu? Khilaf. Semuanya hilaf, dari part masing-masing itu. Oke, misalnya dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqh al-Kuwaitiyah tentang pembahasan al-inhina, yakni ar-ruku' li ghairillah, ruku' kepada selain Allah, karena inhina itu dianggap model ruku' serupa dengan ruku'. Nah, ulama berpendapat bahwa ini yang disepakati ulama ya. Ya, saya nggak bisa ngecek ini disepakati ulama atau tidak karena bahasanya di sini qalal ulama'u, berkata siapa ulama bahwa sesuatu yang sudah berlaku di adat yakni menundukkan kepala wal inhina'i dan membungkukkan badan ila haddin kepada batasan yang tak sampai kepada minimalnya ruku. Minimalnya ruku ketika tangan itu ketika dijulurkan sampai kepada lutut. Nah, adat yang seperti itu ketika bertemu itu laku frobihi wala hurmata kadalika, tidak kafir dan tidak haram. Kalau tidak sampai ke lutut, batasan minimal ruku. Kalau sampai, tapi itu makruh tadi Bung. Oh, ada yang memakruhkan. Tapi itu makruh. Oh. Jadi tidak haram, tidak kafir, tapi makruh. Karena memang ada hadis Nabi yang ada sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi gimana kalau seorang laki-laki bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah dia membungkuk? Tidak, jawab Nabi. Apakah dia cipika-cipiki? Oh, jawabannya Nabi itu Enggak juga. tidak juga. Kemudian apakah dia musafahah? Oh iya. Salaman ya. Ya baru. Berarti suruh salaman kalau salaman, bertemu sama salaman Nabi. ya, bukan nyium ya. Nah, kemudian yang khilaf itu ulama di pembahasan ketika membungkuk lebih dari bukan lebih sampai atau lebih ya, minimal ruku. Itu pendapat yang pertama mengatakan ditafsir kalau tidak dimaksudkan untuk mengagungkan seperti mengagungkannya Allah, maka tidak kafir, tidak haram, tapi sangat makruh. Gitu ya. Alasannya kenapa yang tadi sama yang sekarang ini kok tetap makruh? Karena li'anna suratahu taqa'u fil adati lil makhluki katsiran, karena memang bentuknya itu memang terjadi di masyarakat. Walaupun memang hadisnya seperti itu, karena memang di masyarakat itu memang banyak terjadi, maka makruh. Hukumnya makruh. Enggak sampai haram. Enggak sampai haram. Tapi menurut pendapat kedua, kalau sudah sampai ke batasan ruku itu tetap haram walaupun tidak dimaksudkan untuk takdim. Oke. Kenapa? Karena sudut pandangnya kondisi itu ruku menyamakan dengan ruku kan. Sementara sama ruku dengan ruku itu hanya untuk Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Kayak gitu ya. Itu persoalan yang inhina. Hukum inhina. Berarti yang paling minimal ya makruh ya? Oh, ada ya Bung yang mengatakan boleh. Oh ya, ada yang mengatakan ternyata boleh. Ada yang mengatakan boleh ya. Saya menemukan dalam kitab Al-Adabus Syari'iyah. Di sana
fatwanya atau pendapatnya Syekh Wajihuddin Abul Ma'ali di dalam kitabnya Syarhul Hidayah. Di sana dikatakan beliau at-tahiyatu bin hina'idh dhahri jaizun. Menghormati seorang dengan membungkukkan Anggota badan, membungkukkan ini belakang ini punggung. Nah, itu boleh. Kila dikatakan ini mungkin alasannya ya, karena itu sujudul malaikati li Adama, karena itu sama ya. bentuknya sujud kepada Nabi Adam. Sajdatatu sugroh, ruku itu sujud yang kecil. Tapi ada yang mengatakan sujudnya malaikat itu sujud hakikat. Berarti di dalam persoalan ini jelas pendapat-pendapat ulama khilaf ya. Ya. Oke. Terus. Kemudian persoalan berdiri. Berdiri menghormati orang ya. Kalau persoalan berdiri beda tadi dengan yang inhina. Inhina lebih banyak yang makruh lah. Ala kulli hal begitu. Kalau berdiri lebih banyak yang sunnah. Lebih banyak yang sunnah. Oke, memang ada hadis Nabi yang melarang tentang berdiri untuk orang yang datang. Tapi itu diarahkan oleh ulama, diarahkan ketika dimaksudkan mubah wa sum'ati wal kibriya. Sombong. Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan man sarrahu ayyatamatsala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau orang bahagia dirinya ketika ada orang lain berdiri untuknya, maka hendaknya dia menempati api neraka lah begitu. Dari sudut pandang orang yang dihormati berarti dari sudut pandang dari sudut pandang orang yang menghormati ya. Benar, itu juga harus diperhatikan. Sehingga kalau maksudnya itu untuk memuliakan, maka itu boleh hukumnya. Apa buktinya? Penduduk Quraidah pernah disuruh berdiri oleh Nabi, kumu ila sayyidikum gitu. Perkataannya Nabi kaum Ansor untuk berdiri menghormati saat yang akan melerai perdebatan di ahlu Quraidah, penduduk Quraidah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hilal dari ayahnya, beliau berkata, "Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja qumna lahu hatta yadkhula baitahu." Jadi ketika Nabi keluar, kita itu pasti berdiri sampai Nabi itu masuk kepada rumahnya. Tapi dan memang, itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi ya. Tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Tapi memang di kesempatan lain Nabi melarang. Buktinya ketika Nabi pernah keluar pakai tongkat, kemudian berdiri, sahabatnya berdiri. Kemudian Nabi bilang, la takumu kama takumul ajaimu yu'addimu ba'duha ba'dhan. Yu'addimu ba'duha ya ba'dhan. Kamu jangan berdiri sebagaimana berdirinya orang ajam. Karena mereka itu orang ajam mengagungkan sebagian kepada sebagian yang lain. Maksudnya mengagungkan sampai kayak mengkultuskan, sampai kayak Tuhan dan semisalnya. Berarti di berdiri juga ada khilaf tapi lebih ke bolehnya ya, lebih banyak. Lebih ke bolehnya. Kalau takbilul yadi, bersalaman dan mencium-cium tangan. Sampai di adat kita itu bukan hanya mencium tangan, tapi membolak-balik. Membolak-balik itu. Oke. Dalam cium tangan juga saya bisa katakan itu khilaf, tapi lebih banyak yang mengatakan bahwa itu sunnah. Yang tadi qiyam itu bukan hanya boleh ya, sunnah malah. Ini yang cium tangan. Ya, dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan tentang at-takbilul mubah, mencium yang boleh. Di sana dikatakan bahwa boleh mencium tangannya orang alim, orang warok dan Sultan Al-Adil, raja yang adil, dan mencium tangannya kedua orang tua, ustadz, dan semua orang yang berhak untuk dihormati lah. Itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ada hadisnya enggak? Ada. Nah, bahkan di sini disebutkan begini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar itu pernah ikut syariah sebagai utusan untuk berperang, tapi enggak berperang ya. Kan bedanya syariah sama utusan gitu ya, untuk bernegosiasi mungkin. Bisa seperti itu. Bedanya syariah sama Ghazwa itu kan, kalau Ghazwa perang, ada perangnya. Kalau syariah itu diutus tapi mereka kalah kayak gitu, langsung menyerah. Nah, kayak gitulah ya. Nah, Ibnu Umar pernah di satu kesempatan itu kemudian menyebutkan satu kisah, kemudian beliau berkata, fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadahu. Kemudian kami mencium tangannya. Komentar Nabi tidak ada. Komentar Nabi tidak ada. Itu menjadi takriri ya. Nah, itu menjadi dalil oleh ulama bahwa itu mencium tangan itu boleh. Bahkan dalam kitab Mu'jamut Tabrani Al-Awsat Al-Tabrani dikatakan bahwa ini diriwayatkan dari Zarra ya. Zarra itu pernah ada di wafdi Abdul Qaisi, pernah ada di sekelompok Abdul Qais.
Nah ketika kita datang ke Madinah katanya, kita ja'alna natabadaru min rawahilina, kita bersegera turun dari kendaraan-kendaraan kita, fanuqabbilu yadain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencium kedua tangan Nabi warijlaihi. Oh, sampai kakinya juga ya. Sampai kakinya. Dan itu tidak disalahkan oleh Nabi. Tidak disalahkan oleh Nabi. Bahkan itu, sekali lagi saya ulangi, itu menjadi dalil seperti kalau buka Kutubus Syafi'i semuanya ya. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa takbilul yadi au nahwir roksi atau kaki, mencium tangan, mencium kepala, semisal kepala mencium kaki, kalau itu dalam rangka menghormati kepada ulama atau li ahlil fadli, maka itu hukumnya adalah boleh. Sunnah. Bukan Sunnah. cuma boleh, sunnah mustahabbatun. Tapi kalau misalnya itu karena kekayaan atau karena sifat-sifat yang dunia, maka itu makruh. Oh, berarti tapi dari semua itu Bung, dari alasan semua itu, titik temunya itu di mana Bung? Karena kan secara teks kita tidak menemukan adat-adat yang nyungkem itu gak ada. Nah, Itu sebenarnya persoalan ilat dari semua itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu apa Bung? Nah gini. Ini kalau kita melihat kepada fenomena yang terjadi terutama di kalangan mayoritas masyarakat Madura, yakni nyungkem, kaum sebelah mengatakan itu tidak boleh, tidak pernah ada, itu berlebihan. Itu apa dalilnya? Kalau kamu dalilnya adalah disamakan kepada inhina, dikiaskan kias aulawi, membungkuk saja tidak boleh. Apalagi Sekalipun hilaf tadi pasti. Apalagi ngesot. Nah bagaimana dengan hadis? yang Tadi mencium kaki. mencium kaki. Nah ini kan problematik. Sehingga titik temunya kita harus kembali kepada prinsip ulama. Yakni prinsip ulama adalah al-jam'u wa taufiq dengan pendekatan tahqiqul manat. Bisa melihat hadis sesuai dengan tempatnya dengan melihat ilatnya apa yang sebenarnya itu. Ternyata kalau saya cari-cari dari alasan dari yang memakruhkan sampai yang memperbolehkan itu semuanya persoalan adat. Persoalan adat itu kembali kepada adat. Apa buktinya? Buktinya tadi dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhi al-Kuwaitiyah disebutkan, kenapa kok makruh ya? Li'anna suratahu taqa'u fil adati lil makhluki katsiran. Kan jelas itu lafadznya itu adat karena memang itu banyak terjadi di adat. Berarti gini ya, berarti adat tempo dulu itu hal-hal yang seperti itu akan dianggap serupa dengan ibadah-ibadah mungkin Bung. Akhirnya seakan mau beribadah kepada orang bukan kepada Tuhan Bung. Makanya kalau tempo dulu yang seperti itu, oke, wajar kalau itu dilarang oleh Nabi karena eksistensi Islam belum kuat pada saat itu. Benar apa yang kamu katakan itu, benar seperti yang dikatakan oleh setelah ini ulama dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah mengomentari perkataannya Ibnul Jauzi. Disebutkan bahwa Ibnul Jauzi mengatakan bahwa memang Nabi ketika keluar kemudian tidak berdiri para sahabat karena memang sahabat tahu Nabi tidak suka sama hal itu, ya kan? Tapi hukumnya tetap makruh nih. Nah itu katanya berdiri itu wahadaka nasyi'arus salafi. Itu sebagai simbol, ya kan? Bener kan? Simbol dari ulama salaf. Dan kalau meninggalkan berdiri itu sama saja seakan-akan kayak menghinakan kepada orang itu. Nggak punya akhirnya orang semuanya sama gitu. Nggak ada orang alim yang patut dihormati. Bahkan di sini dikatakan, katanya Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin di dalam fatwanya Mesir ya, di fatwa Mesirnya, beliau mengatakan begini, yang bagi tarkul qiyamir fil liqa'il mutaqarriri al-mu'tadi, seyogyanya meninggalkan berdiri ketika memang pertemuannya itu sudah sering terjadi. Kalau sering bertemu tidak usah berdirilah. Tapi kalau memang manusia itu idata dan nasul qiyamah, kalau manusia itu memang sudah biasa berdiri, dan kalau seandainya ada orang yang tidak bisa kelihatan karomahnya, bukan karomah yang kemuliaannya itu tidak bisa kelihatan kecuali dengan berdirinya orang tersebut, maka fala ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Alasannya keren. Berdiri untuk menolak adanya permusuhan di masyarakat itu lebih baik daripada tidak berdiri yang itu mengantarkan permusuhan di masyarakat. Karena kadang kan orang fanatik ya, ketika orang fanatik itu tidak dimuliakan gurunya itu malah menjadi masalah. Makanya lebih baik kamu berdiri gitu kan ya. Tapi Bung gini Bung, oke itu adalah persoalan adat yang tidak bisa disamakan adat dulu dengan adat yang sekarang. Secara adat mungkin ngesot-ngesot nyungkem itu tidak apa-apa Bung.
Tapi ada problem lain yang sebenarnya dituntut oleh kaum sebelah, yakni mengambil berkah, Bung. Dalam rangka mengambil berkah. Kalau dalam rangka memuliakan tadi jelas persoalannya, bahwa itu kembali kepada adat. Tapi kalau sekarang maksudnya mengambil berkah, Bung. Gimana itu? Kalau kalian lihat di kitab Al-Adabus Syariah ya, di dalam kitab Al-Adabus Syariah tentang berdiri nih. Tapi tadi semuanya kan sebenarnya satu rumpun. Tentang berdiri ini di sana beliau Ibnu Muflih fair memaparkan pendapat ulama salaf yang memperbolehkan, yang mensunnahkan, yang mengharamkan tentang qiyam. Nah, salah satu argumen dari yang memperbolehkan bahkan yang mensunnahkan adalah hadis Nabi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikatakan begini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu ada pada bersama yang besar-besar dari kalian. Oh, orang-orang alim. Orang-orang alim lah, katakan begitu. Lafaz lain, ibda'u bil kubaroi awil akabiri. Dahulukanlah yang alim-alim, lebih besar, lebih terhormat. Lebih terhormat kayak gitu. Itu satu alasan dari yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan boleh. Soal qiyam, apalagi qiyam yang lebih banyak yang sunnah tadi. Kayak gitu, Bung. Berarti persoalan berkah ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks tetap. Karena kebiasaan nyungkem itu juga kalau dilakukan di tempo dulu pasti tidak boleh. Pasti tidak boleh. Iya. Karena akan ada dianggap menyembah kepada orang. Sedangkan yang sekarang kan tidak mungkin. Terus secara adat kayak gitu. Dan mengambil berkah pun ternyata ada hadis Nabi. Iya. Tidak apa-apa ngambil berkah dari orang-orang alim. Bagaimana caranya mengambil berkah? Begitulah cara kami mengambil berkah. Iya. Dan ternyata memang faktanya kita takdim kepada guru itu mewujudkan ketenangan dari diri kita. Hal-hal positif lah yang didapat. Kalau misalnya tetap maksa, ya ndak bisa mengambil berkah ya dengan sesuai cara-cara yang pernah diajarkan. Misalnya inhina tadi jelas ndak boleh padahal masih khilaf. Atau qiyam ndak bisa pakai sampai ngisot-ngisot gitu. Nggak ada itu yang pernah ngambil berkah dengan ngisot-ngisot. Kalau kayak gitu berarti kamu tekstualis. Sementara tekstualis itu yang sangat dijauhi oleh ulama salaf. Jangan sampai kamu menggaung-gaungkan kata-kata salaf, tapi kamu tidak mengikuti prinsip ulama salaf. Apa buktinya bahwa tekstualis itu benar-benar dijauhi oleh ulama salaf? Misalnya dalam kitabnya karangannya Ibnul Qayyim ya, Madhab Hanabila. Beliau mengatakan al-jumudu alal mangkulati abadan dolalun fiddin wajahlun bimaqasidi ulama muslimina wassalafi al-madina. Bahwa jumud tekstualis itu adalah sesat di dalam agama dan tidak tahu kepada maksud tujuan dari ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Kemudian ada yang senada tentang adat ini dari perkataannya Imam Al-Qarafi. Bahwa inna ijra al-ahkamil lati mudrakuhal awaidu ma'atagoyuri tilkal awaidi khilaful ijma'i wa juhalatun fitin. Bahwa memberlakukan hukum yang itu sebenarnya tendensinya adalah adat. Sementara adat itu sudah berubah, tetap nih adatnya berubah masih ditetapkan kayak gitu. Itu khilaful ijma, itu menyalahi ijma dan itu adalah kebodohan di dalam agama. Jelas berarti ya. Jelas. Berarti budaya memang tak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan dan memang sekarang budaya kita dengan budaya yang dulu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kayaknya ini Bung, aku nemukan postingan di temanku ketika posting itu per komentarnya Gus Dur. Gimana? Gus Dur itu ngomong gini, Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, kebudayaan itu mau dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua. Pertama, kebudayaannya akan mati. Yang kedua, Islamnya akan hancur. Karena dua hal ini tidak bisa dilepaskan, kata Gus Dur. Maka pesannya Gus Dur, jadilah pemikir yang sehat. Sehingga melihat perkataan ulama, melihat perkataan Nabi harus disesuaikan dengan konteksnya. Dan juga sampai mengecam tidak akan memondokkan kayak gini ke ulama. Udahlah, terserah kamu. Kalau kamu gak suka, gak usah bilang kayak gitu. Gak usah menyalahkan. Buktinya tadi kalau sudah dibuktikan dari ulama salaf dan hadis Nabi. Gimana itu? Kamu ternyata tekstualis. Ya.
Mungkin itu ya Bung ya. Ya sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.